Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kisah Nabi dalam Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, biografi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir sekitar tahun 2295 sebelum Masehi di Babilonia. Ayahnya bernama Azar dan ibunya bernama Amilah. Nabi Ibrahim termasuk Nabi Ulul Azmi dan beliau juga digelari dengan 4 gelar. Yang pertama Abu al-Anbiya, yaitu bapak para nabi. Yang kedua adalah Khalilullah atau kekasih Allah. Yang ketiga Imam al-Muttaqin atau pemimpin orang bertakwa. Yang keempat adalah Milad Ibrahim al-Hanif, yaitu pembawa tauhid yang lurus. Nabi Ibrahim mempunyai 13 anak dari 4 istri, di antaranya adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Metode pendidikan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim adalah dialogis, karena beliau mengajak dengan diskusi dan nalar, yang mana Nabi Ibrahim sudah menjelaskan kalau beliau tidak mau menyembah berhala sejak dari kecil, karena menurut beliau berhala itu hanya sebuah batu, lalu buat apa untuk disembah. Yang kedua adalah keteladanan, yaitu praktik nyata dalam hidup, seperti yang Nabi Ibrahim lakukan, yaitu menyembelih Nabi Ismail, namun digantikan oleh kambing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah doa dan spiritualisasi, yaitu memohon keberkahan bagi anak cucu Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga adalah keseimbangan, yaitu antara nilai Tuhan, nilai kemanusiaan, dan nilai kealaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian di surat Ibrahim ayat 36 yang berbunyi Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni faman asani fa innaka ghafurur rahim. Pada surat Ibrahim ayat 36 ini memuat tentang Nabi Ibrahim yang berdoa agar dirinya dan anak cucunya dijauhkan dari menyembah berhala dan meminta agar hati manusia itu cenderung pada Mekah dan sekitarnya, dan berdoa agar Mekah menjadi tempat subur dan makmur. Dan juga pada surat As-Saffat ayat 83 sampai 113. Pada ayat tersebut mengandung tentang Nabi Ibrahim yang berdoa agar diberi keturunan, dan juga memaparkan ujian besar yang dialami Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail ketika Allah memerintahkan penyembelihan dan menunjukkan puncak ketaatan dan kepasrahan keduanya. Seperti salah satunya pada ayat 100 dan 101 yang berbunyi Rabbi habli minas sholihin dan wabasyarnahu bigulamin halim, yang mempunyai arti Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak Ismail yang sangat santun. Kemudian pada ayat 102 yang berbunyi falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fa'anzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Pada ayat ini berisi tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Menjelaskan tentang ayat pertama, yaitu surah Ibrahim ayat 124. Wa idibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Yang berarti, ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dialah Allah yang berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku dengan orang-orang yang zalim. Kemudian ayat yang kedua tentang surah Ibrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Dan yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah
yaitu Ka'bah, tempat berkumpulnya atau tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Nabi Ismail itu, bersihkanlah rumahku. Rumah yang dimaksud itu adalah Ka'bah, yaitu untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, dan orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang bersujud. Kemudian saya akan menjelaskan ayat dari surah Ibrahim ayat 35 sampai 36. Ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina waj'alni wa baniya an na'budil asnam, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelimatul Laili. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya penceritaan atau uslub Al-Quran dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, gaya penceritaan ada 6. Yang pertama, fragmentaris dan tematik atau biasa disebut juga dengan non-kronologis. Kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran tidak disajikan secara berurutan dari lahir sampai wafat, melainkan tersebar di berbagai surat, misalnya surat Al-Baqarah, surat Al-Maryam, surat As-Saffat, surat Al-Anbiya, dan lain-lain. Setiap fragmen menonjolkan tema tertentu. Nah, kegunaannya dalam model fragmentaris ini memungkinkan pembaca melihat satu tokoh, yaitu Nabi Ibrahim, dari berbagai perspektif dan konteks. Hal ini memperkuat pemahaman tentang pesan utama, yaitu tauhid, kesabaran, dan pengorbanan tanpa terikat oleh urutan sejarah. Nah, yang kedua, ringkas atau ijaz namun padat makna. Al-Quran tidak menjelaskan detail yang bersifat kronologis atau deskriptif panjang, misalnya nama ibu Nabi Ibrahim atau rincian fisik kaumnya, melainkan langsung pada inti pesan. Kisah Nabi Ibrahim melawan penyembah berhala dalam surat Al-Anbiya ayat 51-70 disampaikan dengan sangat ringkas, tapi syarat makna filosofis, pertanyaan tentang logika penyembahan patung, hingga penegasan kuasa Allah. Implikasi akademis dari poin ini adalah ringkasnya narasi justru membuat ruang luas bagi tafsir, baik dalam dimensi teologis, filosofis, maupun literer. Hal ini memungkinkan setiap generasi menafsirkan ulang sesuai konteks zamannya. Yang ketiga yaitu dialogis dan dramatis. Kisah Nabi Ibrahim kaya dengan percakapan langsung, misalnya dialog dengan ayahnya. Misalnya seperti, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberi manfaat sedikit pun kepadamu, dalam surat Al-Maryam ayat 42. Nah, dialog semacam ini bernuansa argumentatif atau rasional sekaligus emosional. Ada juga dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya, seperti Raja Namrud dan bahkan dengan anaknya, Nabi Ismail. Fungsi literer, bentuk dialogis, menjadikan kisah lebih hidup, dramatis, dan menimbulkan keterlibatan emosional pembaca, seolah-olah ikut hadir dalam perdebatan dan merasakan ketegangan spiritual yang terjadi. Yang keempat, retorika dan pengerangkat bahasa. Al-Quran memanfaatkan berbagai gaya bahasa retoris dalam kisah Nabi Ibrahim. Pernyataan retoris atau istifham, misalnya pertanyaan Nabi Ibrahim kepada kaumnya tentang patung-patung yang mereka sembah dalam surat As-Saffat ayat 91-92. Repetisi tematik, penekanan tauhid, kesabaran, dan doa Ibrahim diulang di berbagai surat. Selanjutnya kontras, perbandingan iman Ibrahim dengan kekafiran ayah dan kaumnya. Selanjutnya perulangan kata kunci seperti tauhid, doa, dan ibadah. Nah, efeknya, semua perangkat ini berfungsi menegaskan pesan, memudahkan penglihatan, dan sesuai dengan karakter Al-Quran yang awalnya disampaikan secara lisan. Yang kelima, penggunaan doa sebagai wacana naratif. Nah, doa-doa Nabi Ibrahim dimasukkan bukan sekedar sebagai ibadah pribadi, tetapi juga sebagai bagian penting dari narasi.
Misalnya, doa agar diberikan keturunan yang soleh, doa untuk keamanan Mekah dan keberlangsungan iman keturunannya. Nah, fungsi dari doa ini memperlihatkan dua dimensi sekaligus. Yang pertama, personal, sebagai ungkapan iman, kerendahan hati, dan aspirasi spiritual seorang hamba. Yang kedua, kolektif, menjadi pedoman dan warisan spiritual bagi umat Islam. Nah, dengan demikian, doa dalam kisah Nabi Ibrahim bukan hanya ekspresi pribadi, tetapi juga bagian integral dari struktur naratif yang menghubungkan antara individu dengan komunitas. Nah, yang terakhir yaitu intertekstualitas ritual. Kisah Ibrahim sangat erat dikaitkan dengan praktik ritual umat Islam, terutama haji. Misalnya, kisah pembangunan Ka'bah dan perintah berkurban. Ritual tawaf, sa'i, wukuf, dan kurban semua dikaitkan dengan pengalaman spiritual Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, implikasinya, narasi Ibrahim ini tidak hanya berhenti pada kisah moral atau spiritual, tetapi juga mengakar pada dimensi sosial keagamaan. Ritual-ritual ini menjadi bukti nyata bagaimana teks suci membentuk praktik keagamaan yang berkelanjutan hingga kini. Nah, jadi uslub penceritaan kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran menunjukkan kekayaan sastra sekaligus kedalaman teologis. Ia memadukan fragmen tematik, ringkas namun bermakna, penuh dialog dramatis, kaya retorika, terjalin doa-doa spiritual, dan berhubungan langsung dengan ritual keagamaan. Nah, semua ini menjadikan kisah Nabi Ibrahim relevan secara literal, religius, dan sosial sepanjang zaman. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penokohan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, serta bagaimana sudut pandang yang dilakukan untuk menyampaikan kisah beliau. Unsur-unsur penokohan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama yaitu tentang ketauhidan. Tauhid yang beliau ajarkan adalah tauhid yang sangat kokoh. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri melarang untuk menyembah berhala dan menegaskan bahwasanya hanya Allah lah saja Tuhan semesta alam ini. Penjelasan ini telah diterangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am dan surat Maryam. Selain dengan ketauhidannya yang sangat kokoh, beliau terkenal juga dengan rasa rasionalismenya. Karakter yang kedua yaitu karakter kasih sayang. Meskipun ayahnya itu menolak dakwah, tetapi Nabi Ibrahim itu tetap mendoakan ayahnya. Dan ini dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah. Selanjutnya, Nabi Ibrahim sendiri itu adalah suatu teladan yang sangat patuh kepada Allah dengan sangat totalitas. Contohnya dalam peristiwa Nabi Ismail alaihissalam. Ini telah dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Peristiwa ini tentang simbol pengorbanan dan ketaatan yang mutlak. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri itu menjadi suri tauladan sebagai pemimpin dan sebagai pembangun institusi ibadah. Beliau bersama dengan Nabi Ismail diperintahkan untuk membangun Ka'bah dan yang kemudian menjadi ibadah haji dan rutin hingga saat ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sudut pandang penyampaian kisah beliau. Al-Quran menggunakan beberapa cara, dan yang pertama yaitu Allah sendiri yang menceritakan bagaimana kisah Nabi Ibrahim sendiri itu justru ia memberikan otoritas dan sekaligus menyampaikan hikmah dan moralnya. Dan yang kedua yaitu melalui dialog secara langsung. Misalnya ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wahai ayahku," dan sebagainya. Nah, dengan cara ini pembaca bisa secara langsung merasakan konflik yang terjadi pada saat itu, serta emosi yang terjadi. Yang ketiga adalah monolog batin. Nah, dalam konteks ini Nabi Ibrahim sendiri itu merenungkan tentang bintang, bulan, dan matahari dan sebagainya. Namun beliau selalu berpikir kritis hingga dia menguatkan imannya. Dan yang terakhir adalah pergantian sudut pandang dari antara narasi Allah dengan ucapan Nabi Ibrahim.
Hal ini membuat kisah menjadi lebih hidup dan mengajak kita untuk merenungkan maknanya. Baik, yang selanjutnya adalah keteladanan. Keteladanan merupakan perpaduan dari 3 pilar utama. Yang pertama, yakni kepemimpinan yang berlandaskan iman dan keadilan, yakni yang menekankan bahwa seorang pemimpin harus berperan sebagai pelayan, bukanlah seorang penguasa, serta memiliki visi dan mendoakan mereka yang dipimpinnya. Yang kedua, yakni kualitas sebagai pendidik dan bapak yang penuh kasih sayang, yakni dengan diwujudkan dengan mendoakan keluarga agar taat beribadah dan memberikan pendidikan terbaik yang menanamkan iman, bukan hanya materi. Lalu yang terakhir, ada komunikasi dan dakwah yang cerdas, yakni dilakukan dengan menggunakan strategi, argumen logis, dan hikmah, serta berdakwah dengan cara yang tepat dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Istiqomah dari kelompok 1 studi Kurdis. Di sini saya akan menerangkan tentang nilai-nilai moral. Apa sih itu nilai-nilai moral tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama itu ada tauhid, yaitu penegasan kedaulatan Allah SWT yang mutlak. Di antaranya itu ada menolak segala bentuk perbuatan syirik, terus ada memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan yang terakhir adalah godaan modern. Apa sih itu godaan modern? Godaan modern itu diantaranya itu belanja yang berlebihan dan itu ada ya seperti itu. Terus yang kedua itu ada kepatuhan dan keikhlasan, bukti cinta sejati ya. Nah, di sini itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu melaksanakan perintah Allah tanpa syarat. Jadi kita melaksanakan perintah Allah itu tanpa adanya syarat apapun. Terus yang kedua itu ada bukti cinta sejati kepada Allah di atas segalanya. Jadi kita itu cinta kepada Allah itu tanpa ada rasa gimana-gimana, maksudnya kita itu ikhlas gitu untuk mencintai Allah SWT. Terus yang terakhir itu ada ikhlas bukan karena pujian atau imbalan manusia. Jadi kita itu melaksanakan perintah Allah itu dengan ikhlas dan hati yang benar-benar ikhlas untuk melaksanakan ibadah atau yang lain sebagainya tanpa mau ada imbalan ataupun pujian dari manusia. Yang terakhir itu adalah kesabaran dan tawakal menghadapi ujian dengan optimisme. Apa sih optimisme itu? Optimisme itu adalah ketika kita mendapatkan ujian hidup, maka kita itu tetap tabah, karena kita itu harus yakin kalau setiap ujian dari Allah itu pasti akan ada jalan keluarnya, dan itu diantaranya itu yang pertama menghadapi ujian dengan keteguhan hati. Jadi kita menghadapi ujian hidup itu harus dengan keteguhan hati. Yang ketiga itu berusaha maksimal lalu menyerahkan hasilnya itu kepada Allah, dan yang terakhir itu memberi ketenangan dan optimisme dalam hidup. Jadi kita menghadapi ujian itu harus dengan tawakal, tabah, dan selanjutnya itu kita serahkan kepada Allah SWT. Begitu ya teman-teman. Itu keterangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.